Mengambil seperti ini, anggaplah di sini ada beban berat yang memang harus kita ambil, tapi dengan posisinya seperti ini. Ini akan mengakibatkan permasalahan di bagian SI joint, ya. Biasanya di sini nih teman-teman. Kalau seandainya teman-teman lihat posisi dari belakang, ini ada dua titik yang terlihat menghitam, ya. Itu yang biasa dikenal dengan sebutan sakroiliak. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Kang Abai. Pada kesempatan kali ini ada pembahasan yang mungkin Kang Abai anggap ini cukup penting ya buat teman-teman tahu semua ya. Video kali ini Kang Abai akan coba membahas yang berhubungan dengan sakroiliak joint. Jadi untuk ya sebagian teman yang memang sudah ke dokter syaraf atau ke dokter tulang yang kemungkinan divonis ada permasalahan dengan sakroiliak, mungkin sangat menantikan video dari Kang Abai ya. Tapi untuk teman-teman semua yang mungkin nggak tahu apa yang namanya sakroiliak, seperti apa, letaknya di mana, mungkin ini sebagai pembelajaran buat teman-teman juga ya. Jadi kemungkinan akan ada ilmu yang bisa dipetik pada saat teman-teman menonton video dari Kang Abai. Gitu teman-teman. Dan kebetulan kali ini Kang Abai kedatangan seorang artis cilik ya. Bukan ya. Ini anak Kang Abai. Namanya Cinta Salsabila ya. Itu nama depan, nama aslinya. Nama aslinya? Iya, nama lengkap. panjangnya. Tapi kalau misalnya panggilannya apa? Panggilannya Caca gitu ya. Dia mau ngikut katanya gimana sih mau ngeliat video Kang Abai, ayahnya gitu ya sebagai YouTuber. Nah ini seperti ini kondisinya. Jadi saya hello dong sama Bapak Ibu yang ada di sana. Malu dia. Ya. Oke teman-teman. Jadi ya seperti tadi Kang Abai sampaikan, Kang Abai akan coba membahas secara detail permasalahan yang berhubungan dengan sakit pinggang akibat dari sakroiliak joint yang bermasalah. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau tahu sejauh mana atau mungkin saat ini teman-teman memiliki kesamaan sakit yang berasal dari sakroiliak, ada baiknya teman-teman nonton video Kang Abai setelah berikut ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama Kang Abai. Oke teman-teman, seperti tadi Kang Abai sudah sampaikan, Kang Abai akan coba membahas permasalahan sakit pinggang karena ada permasalahan dengan sakroiliak joint ya, atau biasa dikenal dengan SI joint. Sebenarnya kalau seandainya memang Kang Abai utarakan secara teoritis, mungkin teman-teman bingung ya. SI joint itu bentuknya seperti apa, letaknya di mana ya, pasti ngeraba-raba. Beda kalau seandainya memang teman-teman udah coba periksa ke dokter syaraf dan dokter mengatakan wah permasalahan Anda ada di bagian sakroiliak ya. Nah, begitu pula permasalahan yang banyak terjadi di klinik Kang Abai ya. Pasien-pasien yang bermasalah dengan sakit pinggang, tapi bukan karena saraf, tapi lebih mengarah ke persendian. Nah, umumnya permasalahan di bagian sakroiliak joint itu bisa terjadi sama siapa aja ya. Kenapa bisa terjadi permasalahan di bagian sakroiliak? Oh iya, Kang Abai hampir lupa. Jadi kalau seandainya memang teman-teman mau follow Instagram Kang Abai, kalian bisa lihat ini di bawah ya, atau teman-teman bisa cek di deskripsi. Kenapa Kang Abai minta teman-teman untuk follow Instagram Kang Abai? Karena ada banyak pertanyaan yang memang harus Kang Abai jawab melalui gerakan ya, biar lebih jelas.
kalau seandainya melalui YouTube aja kan itu hanya sebatas tulisan ya, nggak bisa menyertakan gambar. Nah, kalau seandainya di Instagram, Kang Abai bisa langsung foto, melakukan gerakan-gerakan tertentu, jadinya biar lebih jelas lagi. Oke, sebelum Kang Abai menjelaskan secara detail, ada baiknya Kang Abai jelaskannya ini melalui animasi ya, animasi yang akan Kang Abai coba tampilkan. Jadi permasalahan sakroiliak itu dia permasalahan sendi teman-teman ya, pertemuan antara sakrum ya dengan ilium. Ya, sakrum ada di bagian sekitar sini. Ya, kalau ilium itu dia ada dua sisi ya, atau kalau dikenal di Indonesia itu namanya iliak, tulang iliak ya. Nah, perpaduan atau pertemuan di sela-selanya itu namanya sacroiliac joint atau biasa dikenal dengan SI joint. Nah, kenapa sacroiliac joint ini bisa bermasalah? Ya, pertama, permasalahan SI joint itu bisa disebabkan karena faktor mengangkat sesuatu yang lumayan berat, tapi dengan posisi atau tekniknya yang salah. Banyak teman-teman yang datang ke klinik dan permasalahan mereka itu lebih mengarah ke sacroiliac karena memang aktivitas mereka, ya, aktivitas yang dilakukan dengan melakukan pekerjaan yang lumayan berat ya, pekerjaan fisik. Biasanya sih mengangkat sesuatu yang lumayan berat ya teman-teman, dengan posisi membungkuk ya. Contohnya seperti ini. Mengambil seperti ini, anggaplah di sini ada beban berat yang memang harus kita ambil, tapi dengan posisinya seperti ini. Ini akan mengakibatkan permasalahan di bagian SI joint ya. Biasanya di sini nih teman-teman. Kalau seandainya teman-teman lihat posisi dari belakang, ini ada dua titik yang terlihat menghitam. Ya, itu yang biasa dikenal dengan sebutan sacroiliac. Dengan teknik yang salah akan mengakibatkan permasalahan ke bagian tulang panggul atau tulang pinggul. Tapi itu pertemuan antara sakrum dengan tulang iliak sehingga mengakibatkan terjadinya radang, peradangan sendi gitu ya. Terus selain permasalahan fisik ya, kita mengangkat sesuatu yang lumayan berat, hal ini juga bisa disebabkan karena aktivitas yang dilakukan statis ya. Statis itu dalam artian kita ada pekerjaan, tapi pekerjaan tersebut itu dilakukan diam, lebih banyak diam ya dibandingkan kita bergerak. Contoh, kebanyakan teman-teman yang saat ini ya bekerja di suatu instansi, kemudian mereka berhadapan dengan komputer misalkan ya, duduknya lama dari pagi sampai sore, itu bisa mengakibatkan permasalahan dengan peradangan di bagian persendian. Itu sudah general ya, umum banget permasalahan tersebut terjadi. Kenapa? Karena aktivitas diam tanpa gerak itu sangat melelahkan gitu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian punya aktivitas yang dilakukan terpola, dilakukan diam tanpa gerak, kebanyakan duduk ya dari pagi sampai sore, dan itu dilakukan terpola bertahun-tahun kalian melakukan seperti itu, coba deh ya, pasti ada permasalahan dengan pinggang kalian. Kalau nggak percaya, kalian bisa merasakan nanti ke depannya ya, tapi jangan sampai ya. Nah, ini di video ini Kang Abai akan menjelaskan permasalahan dan juga akan Kang Abai berikan solusinya gitu ya teman-teman. Terus permasalahan kenapa bisa bermasalah dengan sacroiliac itu bisa juga disebabkan karena permasalahan dengan peradangan ya. Teman-teman punya riwayat osteoarthritis gitu ya, terjadi peradangan sendi, itu bisa mengakibatkan permasalahan di bagian sacroiliac juga. Jadi kalau seandainya memang kalian punya permasalahan tersebut dan gimana caranya memperbaiki, bukan memperbaiki ya, ya kalau bisa memang menyembuhkan ya, menyembuhkan rasa sakit yang berasal dari sacroiliac joint, kalian bisa ikuti beberapa gerakan yang nanti teman-teman bisa lihat dan kalian bisa ikuti secara mandiri di rumah. Oke? Latihan pertama yang kalian butuhkan ya. Ini Kang Abai melakukan latihan ini dengan menggunakan beberapa gerakan dan membutuhkan alat bantu ya. Yang perlu teman-teman siapkan sebilah kayu ya atau besi. Nah, ini Kang Abai ada pipa ya, pipa besi. Teman-teman bisa cari pakai apa ya? Pakai bambu bisa, pakai sapu uduk
Bisa ya, yang penting gagangnya itu bulat dan keras ya. Jadi yang pertama-tama kalian lakukan, kalian lakukan dengan posisi kalian tidur ya. Tidur seperti ini. Lalu anggaplah permasalahan kalian ada di sebelah kanan ya. Nyeri banget pada saat kalian membungkuk ya. Nah, posisikan kayu ini ada di nempel ya, nempel di kaki, kemudian satu kaki ini kita angkat ya. Jadi bersilangan ya. Posisinya ini kita ambil, besinya kita taruh seperti ini ya. Lalu posisi kaki yang ini kita tekan ke depan. Dan posisi yang ini, yang sebelah kiri, kita tekan ke belakang. Oke? Kita coba. Kita hitung 9 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Oke? Kang Abai ulangi lagi ya. Posisi yang bermasalah ada di bagian paling atas ya. Kita tarik seperti ini. Besi ini ya, besi ini kita tempel. Ya, kita tempel seperti ini dan kaki yang sakit ini kita tempel juga. Jadi posisi yang kaki yang sakit kita majukan ke depan. Kita dorong ke depan ya. Kita dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Dan begitu juga sebaliknya ya. Kita lakukan kiri dan kanan. Posisi kaki kiri kita angkat, kaki kanannya kita angkat juga, lalu yang kaki kirinya kita dorong ke depan. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Oke. Sampai di sini teman-teman paham ya gerakan yang tadi Kang Abai contohkan. Yang kalian butuhkan cuma sebatas gagang. Bisa besi, bisa kayu, terserah kalian. Kalian bisa gunakan sapu uduk atau pel ya. Itu bisa, atau pakai bambu juga bisa, atau pakai kayu pramuka juga bisa. Jadi nggak usah cari yang aneh-aneh, carilah yang memang bisa, yang lumayan kuat gitu ya. Oke, ini latihan pertama yang perlu kalian lakukan. Latihan yang kedua, Kang Abai menggunakan rubber band ya. Jadi semacam kayak alat, ini dia karet ya. Ini bisa kalian ganti dengan gesper ya. Karena kemungkinan teman-teman nggak punya, jadi ini Kang Abai nggak gunakan, tapi efektif ya, dan harganya juga murah. Mungkin 5.000 atau 10 ribuan di online ya, rubber band untuk pilates. Nanti teman-teman bisa cari juga. Jadi posisinya, kalau seandainya kalian pakai gini ya, nanti Kang Abai contohkan 2 kali ya dengan posisi ini. Posisikan, kita ambil karet ini, kita taruh di bagian paha kita. Ya, seperti ini. Kita tiduran lagi dengan posisi karet sudah ada di sini ya, sudah ada di paha kita. Kita lakukan teknik bridge ya. Jadi panggul kita angkat dengan posisi tangan kita lurus seperti ini. Panggul kita angkat seperti ini, tapi paha kita lebarkan begini ya. Hitung 9 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Oke, tadi kita menggunakan rubber band, tapi kemungkinan teman-teman nggak punya, jadi sebagai penggantinya Kang Abai gunakan gesper ya. Sama, kita mencari sesuatu yang ada aja ya, jangan yang nggak ada gitu ya. Jangan karena nggak ada jadi kalian nggak latihan, nggak ya. Kita gunakan sesuatu yang bisa kita gunakan di rumah. Nggak ada ini, bisa pakai sarung, bisa pakai tali tambang ya. Jadi nggak ada masalah. Kita ikat kaki kita seperti ini. Oke teman-teman. Sama seperti tadi, kita tiduran. Ya, seperti ini. Lalu kita angkat pinggul kita setinggi mungkin ya, dan kita hitung 9 detik.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax. Ya. Kita lakukan 3 kali pengulangan, ya. Relax. Kita angkat panggul kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Ya. Ini latihan yang kedua. Latihan yang ketiga, kita miringkan badan kita, ya, dengan posisi seperti ini, ya. Lalu kaki kita berusaha mendesak ke atas, ya. Jadi kayak ada kita berusaha berontak, ya. Kita lebarkan sekuat mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Kita bikin nyaman dulu. Kita coba lagi, ya. Kita tekan, bukan tekan, ya. Kita berusaha untuk keluar posisinya. Kita angkat kaki kita. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax. Kita coba lagi. Ini set ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Oke teman-teman, gimana? Ada 3 gerakan yang Kang Abay contohkan. Dan kemungkinan terlihat gampang, ya. Tapi kalau dari kacamata orang yang normal. Kalau seandainya kalian punya permasalahan dengan sakroiliak, pasti nyeri banget. Jangankan melakukan seperti tadi, ya. Posisi kalian ngebungkuk aja itu nyerinya minta ampun, ya. Sakit, nyeri, nyut-nyutan di bagian pinggang belakang. 2 titik sini akan terasa sangat nyeri, ya. Tapi teman-teman harus lakukan, ya. Kalau hanya sebatas obat, niscaya kalian nggak akan pernah bisa sembuh, ya. Obat hanya mengurangi rasa sakit karena apa? Karena memanipulasi otak agar rasa sakit itu tidak dirasakan oleh tubuh. Tapi jaringan yang bermasalah itu tidak akan tersentuh, gitu teman-teman. Jadi semakin lama, semakin hari semakin bermasalah dan khawatirnya terjadi kerusakan yang permanen. Dengan kalian lakukan seperti yang tadi Kang Abay lakukan, insya Allah pasti ada manfaatnya. Dan satu hal lagi, ada gerakan inti yang bisa kalian lakukan. Cuma permasalahannya latihan yang terakhir ini harus menggunakan alat bantu yang memang harganya lumayan, ya. Harganya kurang lebih 70 ribuan. Kang Abay menggunakan bola fitness, ya, gym ball namanya. Kang Abay ambil sebentar, ya. Oke, ini dia nih yang Kang Abay sebut yang namanya gym ball, ya. Bola fitness ini ukurannya 75, ya. Ada yang 75, ada yang 60. Size it doesn't matter, ya. Besarnya bola itu nggak jadi masalah, ya. Kalau seandainya memang teman-teman mau beli, kalian bisa beli di online, ya, online shop seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, banyak, ya. Atau mungkin teman-teman cari di alat-alat olahraga, biasanya mereka punya. Harga mungkin bervariasi. Teman-teman kalau seandainya beli di online yang standar-standar aja mungkin harganya 70 ribuan, ya. Ada yang 50 ribu, ya, ada yang 70 ribu. Kalian bisa cari. Dan itu udah termasuk pompa, murah meriah tapi sangat bermanfaat, ya. Kita nggak usah cari barang yang mahal tapi manfaatnya nggak bisa, gitu, ya. Jadi dengan harga yang murah meriah 60 ribuan, kalian udah bisa memperbaiki permasalahan yang saat ini kalian rasakan. Latihannya ini berhubungan dengan sakroiliak. Jadi kita lakukan latihan back extension, ya. Latihannya simpel. Jadi kita posisikan, Kang Abay ubah dulu angle ininya. Oke, jadi
latihan ini namanya latihan back extension untuk sacroiliac joint. Yang pertama-tama kalian lakukan adalah harus berdekatan dengan tembok karena kaki kita harus nempel ya ke tembok biar nggak glosor ke belakang ya. Jadi posisinya si bantal ini kita dekatin ke badan kita begini ya. Kakinya harus menempel ke tembok. Nah, posisi seperti ini kayak kita mau push up aja gitu teman-teman, tapi ada ganjalan bola ini ya. Kemudian tangan kita posisikan di belakang tengkuk kita dan ini kita angkat 1, 2, 3, 4, 5, selesai ya. Kita ulangi lagi ya. Posisi kaki kita harus nempel ke tembok. Lalu bola ini kita tempel di perut kita. Oke. Kaki nempel ya ke tembok ya, seperti ini. Dan posisi kita seperti kayak mau push up. Dengan posisi si bola ini ada di perut. Tangan ada di belakang kepala kita. Dan ini kita angkat. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Oke teman-teman, latihan yang tadi itu adalah latihan yang terakhir. Latihan ini Kang Abai sebut dengan latihan back extension untuk sacroiliac joint. Latihan ini paling efektif ya. Tapi kalian memang membutuhkan alat bantu ya, gym ball atau bola fitness. Itu terserah ya. Kalian mau melakukan teknik yang pertama silakan, bagus ya. Teknik kedua juga bagus, teknik ketiga atau keempat ini juga bagus ya. Lakukan latihan setiap hari. Kemudian latihan ini nggak usah overtrain. Dalam artian meskipun kalian pengen cepat sembuh, bukan berarti kalian harus setiap saat latihan berjam-jam, enggak ya. Itu malah merusak jaringan otot ataupun jaringan persendian. Kalian lakukan sewajarnya, seperti yang Kang Abai lakukan tadi. 3 kali 9 itu udah sangat cukup ya. Sehari sekali itu udah bagus untuk pemula. Kalau seandainya mau bagus lagi ya pagi sore gitu teman-teman ya. 3 kali 9 maksudnya 3 kali pengulangan atau 3 set 9 kali ayun gitu ya. Kemudian setelah kalian latihan, kalian tandain rasa sakitnya. Jika rasa sakitnya di bagian sekitar sini misalkan ya, di bagian pinggang, kalian udah tahu letaknya, kalian kompres dengan es ya. Kalian bisa menggunakan alat kompres atau bisa menggunakan es batu langsung ya. Itu nggak ada perbedaan ya. Kalau memang langsung es batu, kalian harus jalanin, jangan didiemin karena bisa terjadi luka bakar karena es batu itu panas ya. Kalau seandainya memang kalian mau menggunakan alat kompres yang bentuknya kayak karet atau ice gel, itu juga nggak apa-apa. Atau memang es batu balut pakai kain atau anduk, itu juga nggak ada masalah. Kalian latihan, kalian kompres dengan es batu, dan kalau memang dibutuhkan kalian konsumsi obat-obatan anti radang untuk mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan karena persendian tersebut. Oke teman-teman, itu aja yang bisa Kang Abai informasikan, Kang Abai bisa jelaskan. Moga-moga teman-teman yang saat ini kemungkinan ada rasa sakit karena permasalahan di bagian sacroiliac bisa berkurang ya rasa sakitnya. Ya moga-moga bisa sembuh total ya, karena sakit itu nggak akan nyaman ya. Sehat itu mahal, makanya Kang Abai selalu sarankan untuk selalu hidup sehat. Jika video ini bermanfaat, Kang Abai harap kalian bisa subscribe buat teman-teman yang memang belum subscribe ya. Dan kalau memang teman-teman mau berbagi, silakan tolong bagikan ke WhatsApp kalian ya. Dan satu hal lagi, kalau seandainya memang teman-teman mau share video ini melalui Facebook, itu juga Kang Abai nggak nolak ya.
karena kemungkinan akan ada banyak orang-orang yang bermasalah di sekeliling kita dan kita nggak tahu ya. Mungkin dengan latihan yang sederhana ini udah bisa memberikan kesembuhan buat mereka. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum Kang Abai akhiri video ini, ya Kang Abai selalu mengucapkan sebarkanlah ilmu meskipun hanya satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.